tempat ini dengan keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati, semuanya karena Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kebetulan hari ini kita memperingati Hari Kartini. Jadi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para Kartini-Kartini luar biasa di tempat ini. Yeay. Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk memuji Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami sangat siap Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau di siang hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua yang rindu, semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Yes. Bapak Ibu, lagu ini ada gerakannya, kita bisa ikuti gerakan para singer. Hey, clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, yes. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku.
mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih semangat lagi, tepuk tangannya Bapak Ibu. Jemaat kita katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. One more time. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yes, sorak-sorai bagi Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kata dikatakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat,
berlalu dan tak bisa ragu. Yesus ajar lagi. Sekali lagi tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah cintanya sampai bumi berlalu dan tak bisa ragu. Yesus ajar lagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan tak bisa ragu. Yesus ajar lagi. Yesus ajar, Yesus ajar. Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi katakan, ada mujizat, sebab Yesus ada. Suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Bapak. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kehadiran-Mu membawa kemenangan bagi kami. Membawa kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, katakan
praise you, Jesus. The only one God. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau turut mengasihi kami juga Tuhan. Yes. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati kasih-Nya. Memenuhi hidupmu. Kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Terjadi terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu luar biasa. Kami menikmati jamahan-Mu Tuhan. Tidak seorang pun yang tidak dijamah dilawat oleh Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang punya masalah Tuhan sudah beri jalan keluar. Yang susah Tuhan sudah hiburkan hari ini. Karena Tuhan bersemayam di atas pujian. Karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Maka rasakan kuasanya mengalir, memulihkan saudara dan saya. Makasih Bapak yang baik. Kami menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami mau duduk diam. Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi kuasa-Mu bekerja. Mengambil alih semuanya. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap yang akan mencuri benih firman Allah. Kami patahkan kuasanya dalam nama-Nya. Kami buka hati kami untuk firman. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Temui beberapa orang, katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Dengan iman katakan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Iya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu para wanita.
Selamat Hari Kartono buat bapak-bapak dan para pria. Iya, puji Tuhan. Kalau ada Hari Kartini, lahir putri-putri yang hebat, ibu-ibu yang hebat di Gilgal. Amin, saudaraku. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang berkata kepada saya begini, Pastor, Pak Edi, tidak mungkin ada orang benar di muka bumi ini. Lalu saya tanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Iya, mana ada orang benar. Kenapa? Karena ada di gereja tertentu berkata, kita adalah anak-anak yang benar. Orang benar di hadapan Tuhan. Lalu saya berkata, memang secara manusia, Alkitab berkata tidak ada orang yang benar. Di dalam Roma pasal yang ketiga, pendahuluan kita, memang semua manusia sudah berbuat dosa. Sejak dari Taman Eden, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab berkata manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi perhatikan di ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Katakan telah dibenarkan. Oh ngomongnya loyo, telah dibenarkan. Iya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi memang tidak ada orang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau dan saya dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Amin. Coba tengok kanan kiri, engkau sudah dibenarkan. Yang serius ngomongnya sama tetangga, engkau sudah dibenarkan. Persoalannya setelah saudara dan saya dibenarkan, adakah Bapak Ibu berani hidup benar? Halo? Kita sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah, tapi tidak sedikit orang yang tidak berani hidup benar. Ada banyak orang sudah dibenarkan, tapi nggak berani hidup benar, nggak berani tampil hidup benar. Kenapa? Ada banyak alasan orang nggak berani tampil hidup benar. Ada orang nggak berani hidup benar, karena takut usahanya DP cuan sedikit, DP untung sedikit. Saya pernah ketemu dengan seorang yang mengatakan diri anak Tuhan, sudah percaya. Tapi cara dagangnya nggak benar. Gula 1 kilo sampai di rumah istri saya timbang cuma 8 on. Demikian juga minyak curah. 1 kilo isinya cuma 8 on, belum yang lain-lain. Lalu istri saya berkata, tegur Jo, kan dia anak Tuhan. Memang itu di bawah pelayanan saya, dulu saya punya pelayanan di Pasar Karombasan. Dan ada beberapa yang sudah bertobat, dan salah satunya yang sudah bertobat ini. Kiosnya kecil, cuma 2x3. Satu saat saya punya kesempatan untuk ketemu dia. Kak, shalom kak. Oh shalom. Pas-pas saya mau ngomong nih. Ngomong apa kak? Dapat tako jo katanya. Iyo. Kita di warungnya saya berkata begini. Ngana ini jual ini gula minyak. Ini 1 kilo ternyata cuma 8 on. Oh, dia kaget. Dia bilang, oh kak ada timbang dang di rumah. Iyo. Ditimbang. Lalu jawabannya apa? Semua kok sama kak. Lihat, kalau kakak nggak percaya coba di sebelah sana itu. Ditimbang, cuma 8 on. Kita bilang iya, mungkin semua sama. Mereka bisa menipu dengan timbangan. Tapi engkau anak Tuhan. Yang harusnya berani tampil hidup benar. Iya kak, soalnya kalau orang 1 kilo betul-betul DP untung sedikit. Lebih baik untung sedikit tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Daripada untung banyak tapi engkau melanggar perintah Tuhan. Oh begitu ya kak, aduh minta maaf. Yo jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama Tuhan. Kong di depan saya tuh gula yang sudah ditimbang 1 kilo, orang cude semua. Taruh di loyang. Juga minyak kelapa yang 1 kilo itu yang isinya cuma 8 on. Dicude semua lalu dikumpul dan ditimbang dengan benar. Lalu dia angkat DP timbangan, apakah ada DP
Hangi. Ada DP ganjel pakai gardus. Pantesan, saudara bilang. Mulai hari ini kamu harus berani hidup benar. Iya kak, ambil menangis, iya kak, minta ampun. Jangan minta ampun sama saya, minta ampun sama Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah 1 tahun dia lakukan hidup benar. Kiosnya yang tadinya cuma 2x3, dia bisa beli kios yang di sebelahnya 2x3 juga. 2 kios. Padahal dia sudah 5 tahun tidak bisa beli kios yang baru. Tapi baru 1 tahun dia berani hidup benar, Tuhan memberkati. Dan memang Alkitab berkata, kalau hidup kita benar, kita tidak perlu banyak menuntut. Asal kita berani hidup benar, kita tidak perlu banyak menuntut Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi persoalannya, kita tahu kebenaran tapi nggak berani hidup benar. Ada contoh berikutnya. Seorang dagang, ini sungguh mati kualitas nomor 1, padahal KW nomor 3. Halo? Anak muda dalam pergaulan. Nggak berani tampil hidup benar. Kalau di lingkungan gereja, luar biasa. Holy. Tapi begitu di kampus dia nggak berani tampil hidup benar. Kenapa? Waktu saya tegur, kenapa kamu di gereja kelihatannya rohani banget? Tapi kok kenapa di kampus kompromi? Begini kak, kalau orang sungguh-sungguh tere-tere, orang kasih tinggal pak kita. Jangan bergaul nih dengan si Anton, pendeta swasta dia. Sok suci lah. Kita nggak mau dibilang sok suci, kita dibilang suci. Kalau kita tinggalkan hidup benar, padahal kita tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak berani hidup benar, itu DP titel Muna. You know Muna? Wow, bayangin nama gagah-gagah atau di belakangnya Muna. Kita akan belajar dari seorang Raja Daud. Dalam kesaksiannya dia berani hidup benar. Bagaimana caranya? Dan kalau kita berani hidup benar, maka kita tidak perlu banyak menuntut A, nuntut B, nuntut C. Waktu kita berani hidup benar, Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran yang kita lakukan. Mari kita buka Alkitab kita, tema saya adalah berani hidup benar. Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang ke-20 kalau di handphone saudara. Kalau saudara punya Alkitab yang manual ayatnya 21. Demikian firman Tuhan, Tuhan memperlakukan aku, ini kesaksian dari Raja Daud, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ini yang pertama, tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Yang kedua, segala hukum atau perintah Tuhan, firman Tuhan, ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Yang ketiga, aku berlaku tidak bercela. Artinya hidup dalam kekudusan. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 24 atau ayat 25 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu 24. Baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, ada ayatnya enggak? Di sini ayat 25, kalau di sini ayat 24. Tadi sudah ada. Ayat 25 berkata 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata. Tuhan membalas kita sesuai dengan kebenaran yang kita lakukan. Kita nggak perlu banyak nuntut. Kadangkala jujur kita memperlakukan Tuhan seperti satpam. Tuhan jagai kita beboke di kobong. Tuhan jagai kita pe kebon cengkeh. Kita banyak menuntut sama Tuhan, tapi kita tidak hidup benar. Kita tidak berani hidup benar. Justru waktu kita tidak berani hidup benar, tapi kita banyak menuntut, maka surga akan berkata, engkau banyak menuntut. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mau lakukan.
Tapi kalau kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kita lakukan, kebenaran Tuhan kita lakukan, maka Tuhan akan memperlakukan kita semua sesuai dengan kebenaran yang kita lakukan. Amin. Itu sebabnya kita harus berani hidup benar. Katakan berani hidup benar. Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan, tidak berlaku fasik terhadap kebenaran. Jangan berlaku fasik terhadap perjanjiannya Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa Raja Daud bisa berani hidup benar? Karena dia tidak berlaku fasik. Ya, Daud berkata dengan jelas tidak berlaku fasik terhadap Allah dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Apa sih fasik? Dalam bahasa asli disebut parakoe. Parakoe, yang artinya dia tahu kebenaran, tapi dia menyimpang, keluar dari jalur. Itu namanya fasik. Jadi fasik itu berbicara tidak taat, menyimpang dari seharusnya, keluar dari sesuatu, keluar dari kebenaran. Itu namanya fasik, tapi dia tahu. Dia tahu kebenaran. Sehingga kalau ada pendeta khotbah baru sampaikan satu ayat, oh kita kuasa tahu. Apalagi Pak Pendeta Edi yang Wanjoyo yang khotbah, kita kuasa tahu. Tapi kalau ditanya hidup dalam kebenaran atau tidak, nyanda. Tapi tahu ya tahu. Paham tapi enggak melakukan. Menyimpang. Itu namanya parakoe atau disebut fasik. Bapak Ibu, kita memang sudah diselamatkan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bulan yang lalu kita sudah merayakannya. Jumat Agung dan Paskah. Kita tidak benar, kita tidak suci, tapi kita dibenarkan, disucikan. Tetapi setelah saudara disucikan, diselamatkan, maka Tuhan minta kepada saudara, mendidik saudara untuk meninggalkan kefasikan. Mari kita lihat di dalam kebenaran, supaya Bapak Ibu tahu. Titus pasal 2, ayat 11 sampai ayat 13. Karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia. Saudara sudah diselamatkan. Sudah dibenarkan. Ia mendidik kita, Tuhan mendidik kita, supaya kita meninggalkan apa Bapak Ibu? Kefasikan. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi memang kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan. Tapi Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Kenapa sih kita harus meninggalkan kefasikan? Karena kalau kita hidup dalam kefasikan, artinya udah tahu firman, ngerti firman, tapi hidup dalam kefasikan, itu yang ada kehidupan kita kemana saja kita pergi munafik. Kekristenan kita cuma jadi topeng, cuma jadi prong, cuma casingnya doang. Tapi kekristenan yang sesungguhnya adalah waktu kita mau hidup dalam kebenaran. Dan dengar Bapak Ibu, orang yang hidup fasik adalah kekejian di mata Tuhan. Amsal pasal yang ke-15 ayat 9. Jalan orang fasik adalah apa Bapak Ibu? Kekejian. Apa sih kekejian? Artinya Tuhan muak terhadap kita. Artinya Tuhan, apa ya bahasanya, jijik sama kita. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, berlaku benar, hidup benar, berani hidup benar, dikasihinya. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan juga mengasihi semua dalam hidup kita. Masa depan kita, kehidupan kita berumah tangga, bisnis kita, usaha kita, dikasihi oleh Tuhan. Kita berani hidup benar. Jadi mari Bapak Ibu tinggalkan kefasikan. Yang saya takutkan Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang yang tetap berlaku fasik. Maka saat kedatangan Tuhan sudah mulai tiba di akhir zaman ini. Dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 11. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan. Itu mudah sekali dibujuk menjadi murtad.
Kata murtad di sini mungkin orangnya beragama masih Kristen, KTP-nya Kristen, masih terdaftar di gereja A, gereja B, gereja C, tetapi hidupnya sudah berbalik meninggalkan Tuhan. Itu murtad. Jadi murtad itu bukan cuma pindah agama. Kalau pindah agama itu murtadat. Itu murtad itu dulu ikut Tuhan. Wah, tapi sekarang berbalik meninggalkan Tuhan. Agamanya masih Kristen. KTP-nya Kristen, tapi hidupnya berbalik dari Tuhan. Itu murtad. Kita baca dulu kitab Daniel pasal 11. Ayat yang ke-31. Tentaranya akan muncul. Kalau saudara baca nubuatan kitab Daniel, tentaranya akan muncul, itu berbicara tentang tentaranya iblis, antikris. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapus korban sehari-hari yang menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Hati-hati kalau kita tetap berlaku fasik, ujung-ujungnya kita mudah sekali dibujuk untuk menjadi orang yang murtad, meninggalkan Tuhan. Bayangin saudara, kita sudah dari kecil mungkin sudah jadi Kristen, tapi ujung-ujungnya kita jadi orang Kristen yang murtad. Enggak ada orang murtad masuk surga. Enggak ada orang yang berbalik kepada Tuhan, lalu pengen hidup yang kekal. No. Ini penting sekali, jangan sampai saudara dan saya menjadi orang yang berlaku fasik. Nah, ini peringatan bagi saudara dan itu juga peringatan buat saya. Hati-hati, ini peringatan. Jangan cuma sekedar kita menjadi orang Kristen. Orang benar saja, saya ulangi, orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Kita buktikan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tolong dijawab. Orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Kenapa? Karena orang benar jalannya sempit. Betul nggak? Orang yang menuju kebinasaan kan jalan tol. Manusia tuh aneh. Dari sekolah minggu udah tahu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Pertanyaan saya, manusia pilih yang mana? Lebih suka yang mana? Padahal dari sekolah minggu tuh lagu itu. Di dalam dunia ada 2 jalan. Yang tahu yang lebar api, yang sempit menuju hidup yang berglori, yang lebar api menuju ke. Tapi mereka banyak pilih yang api, pilih yang lebar. Kenapa? Karena enak katuin. Boleh istri 2, udah punya 01 mau 02, boleh mabok Kristen, boleh judi, karena jalan tol. Tapi orang benar, yang sungguh-sungguh berani hidup benar, memang jalannya sempit, tapi ujungnya adalah hidup yang kekal buat saudara dan saya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa berani hidup benar? Yang pertama, kita meninggalkan kefasikan, tidak berlaku fasik. Katakan, tidak berlaku fasik. Yang kedua firman Allah berkata dengan jelas, Raja Daud berkata, memperhatikan firman Tuhan. Tidak menjauhkan diri itu firman. Ya, memperhatikan firman Tuhan dan tidak menjauhkan dari hidup kita. Firman Tuhan itu selalu dekat, selalu kita rindu, selalu kita haus. Perhatikan kata memperhatikan perintah Tuhan. Orang yang mendengar firman Allah, masuk telinga keluar telinga kiri, itu artinya tidak memperhatikan perintah Tuhan. Oh, kita kuasa tahu tapi tidak melakukan, itu sama dengan tidak memperhatikan firman Tuhan. Lawan dari memperhatikan itu meremehkan.
Betul nggak saudara? Kita kok so tahu, melakukan tidak. Itu meremehkan. Anak-anak sekolah, kalau ada guru menerangkan pelajaran, tapi kalau anak itu tidak memperhatikan guru menerangkan, kuliah ada dosen menerangkan, atau diberikan buku tapi kita tidak memperhatikan pelajaran, materi yang disampaikan. Kira-kira anak itu pintar atau tidak? Tidak akan pernah jadi anak yang pintar. Karena setiap kali pengajaran dia tidak memperhatikan. Makanya tidak heran, tidak naik kelas. Kalau jadi mahasiswa, mahasiswa abadi. Tidak kelar-kelar. Karena setiap pelajarannya tidak dia. Demikian juga dalam firman Tuhan. Kenapa ada banyak anak Tuhan yang mungkin baru bertobat 1 tahun, tapi rohaninya begitu hebat. Orang satu tua-tua di gereja, sobat tuur lagi di gereja. Marnya bertumbuh. Kenapa? Karena tidak memperhatikan perintah Tuhan. Kalau dibilang tahu, tapi tidak memperhatikan perintah Tuhan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman Tuhan, ia menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Dia tidak bertumbuh. Tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan baik. Siapa yang meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima apa saudara? Balasan dari Tuhan. Bukan dari Pak Pendeta, bukan dari Pak Stephen. Dari Tuhan saudara. Waktu kita taat, waktu kita memperhatikan perintah Tuhan. Dan orang Kristen yang memperhatikan perintah Tuhan itu tidak mudah terbawa dengan arus. Apapun godaannya, apapun tantangannya, dia akan tetap kokoh kuat. Kenapa? Karena dia memperhatikan perintah Tuhan. Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal kedua ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena itu harus lebih teliti, katakan lebih teliti. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kenapa banyak orang Kristen kurang teliti, kurang memperhatikan perintah Tuhan, maka mereka terbawa arus. Saya ulangi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Hari-hari ini berapa banyak orang Kristen di akhir zaman terbawa dengan arus dunia. Terbawa arus TikTok. Wah, macam-macam saudaraku. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan perintah Tuhan. Orang yang memperhatikan perintah Tuhan nggak akan terbawa dengan arus. Arus dunia semakin kencang, betul saudara? Arus dunia semakin hebat. Tapi anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan itu akan kokoh. Makanya tidak heran ada perumpamaan dalam Alkitab. Orang yang melakukan firman Tuhan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kokoh kuat, datang badai banjir, rumahnya tetap kokoh. Tapi orang yang tidak memperhatikan, mendengar tapi tidak melakukan, sama dengan orang membangun rumah di atas pasir. Enggak ada fondasinya, mudah sekali roboh. Karena kurang memperhatikan perintah Tuhan. Ada satu janji yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan perintah Tuhan. Saudara, engkau akan mengalami damai sejahtera yang seperti sungai nggak pernah kering. Engkau akan mengalami kebahagiaan yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukankah kita rindu ada damai, ada kebahagiaan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan ayat 18, sekiranya engkau jemaat Gilgal memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita jangan cuma tahu dan mengerti, tapi memperhatikan perintah Tuhan. Amin.
Coba tepuk saudaramu kanan kiri, memperhatikan perintah Tuhan, firman Allah. Jangan meremehkan, jangan pandang enteng Bapak. Jangan pandang enteng firman. Perhatikan perintah Tuhan, karena itu berguna, itu bermanfaat bagi saudara. Dan yang ketiga, tadi yang pertama saudara jangan berlaku fasik. Yang kedua memperhatikan perintah Tuhan. Yang ketiga berlaku tidak bercela atau hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku, ada orang hanya sekedar beragama. Yang penting saya masuk gereja, tapi hidup kudus belum tentu. Karena dia pikir, oh manusia makhluk aneh kalau hidup kudus. Alasannya macam-macam. Biasanya alasannya, bahkan ada alasannya yang pakai firman Tuhan. Kan Pak Edi roh penurut. Tapi apa? Itu kan banyak alasannya pakai itu tuh. Itu kayaknya kelihatannya firman itu. Tapi jadi alasan klise. Alasan yang kedua, salah-salah no Pak Edi. Orang masih di dunia. Siapa bilang so check out? Memang orang masih di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Tuhan sudah pilih kita dari dunia ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hidup kudus adalah panggilan Tuhan. Saya ulangi, hidup kudus adalah panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan bukan hanya sekedar kita beragama. Bukan sekedar kita menjadi anggota gereja A, gereja B. Tapi panggilan Tuhan adalah untuk saudara dan saya hidup kudus. Itu panggilan Tuhan loh. Jadi kalau saudara tidak mau hidup kudus sama dengan kita tidak meresponi panggilan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa menolak ini bukan menolak Pastor Stephen, bukan menolak Pak Edi Wanjoyo. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Panggilan Tuhan buat saudara dan saya adalah hidup kudus. Ada lagu lama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Jawabannya apa? Kalau saudara jawab ya tapi tidak kudus, berarti jawabannya towo. Betul? Kalau kita jawab, ya Tuhan, berarti saudara mau hidup kudus. Karena panggilan Tuhan untuk hidup. Coba sambil dicubit tetanggamu. Panggilan Tuhan hidup kudus. Bukan sekedar beragama. Saudara dengar baik-baik. Lalu bagaimana caranya bisa hidup kudus? Karena ada orang berkata, Pak Pendeta, mana mungkin orang bisa hidup kudus? Kalau ada orang seperti itu, berarti karena tidak mau hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Punya gaya hidup yang takut akan Tuhan. Maka saudara bisa hidup kudus. Apa sih gaya hidup? Lifestyle kita. Dilihat orang atau tidak, dilihat suami atau tidak, dilihat istri atau tidak, memang so takut Tuhan. Dilihat orang tua atau tidak, tetap takut Tuhan. Di rumah takut Tuhan, di kampus takut Tuhan. Suami di rumah takut Tuhan, waktu tugas luar kota juga tetap takut Tuhan. Kan ada suami kalau di rumah, alim ulama. Tapi kalau di luar, apalagi di Jawa, mengaku. Oh, itu di sono tapi di sini enggak ada. Karena suami-suami di sini, suami yang takut akan Tuhan. Kalau saudara punya gaya hidup takut akan Tuhan, saudara bisa hidup kudus. Kita baca ya, 2 Korintus 7 ayat 11.
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, yaitu kehidupan yang kita menikmati janji Tuhan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam apa? Takut akan Allah. Orang yang hidupnya takut Allah, kan Allah bisa hidup kudus. Yang membuat kita nggak bisa hidup kudus karena tidak takut Tuhan. Cuma takut istri, cuma takut suami, cuma takut orang tua. Karena ada seorang ibu menangis di rumah saya. Pak, anak saya kalau di rumah rajin doa, rajin evangelisasi. Di kampus seperti kuda lepas kandang. Baru semester 2 so narkoba. Masa depannya hancur. Saudara, ini penting. Raja Daud berkata dengan jelas, dikatakan bahwa dia berlaku tidak bercela. Hidup dalam kekudusannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mengambil keputusan menyucikan diri, hidup kudus, dengar baik-baik, hidupmu akan dimuliakan oleh Tuhan. Hidupmu akan dipromosi oleh Tuhan. Enggak perlu dipromosikan oleh orang lain. Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau untuk perkara-perkara yang mulia. Sehingga hidupmu mengalami kemuliaan Tuhan. 2 Timotius pasal 2. Ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang apa? Mulia. Wow. Itu yang saya ngomong sama kedua anak saya, Gloria, Yuda. Dengar baik, kalau engkau hidup benar, hidup kudus, nanti Tuhan yang promosikan ngoni dua. Makanya saudara, saya tidak takut, walaupun sekolahnya di luar sana, kadang-kala cuma miss call saja, kita cuma telepon saja, dalam pengawasannya cuma telepon apa kabar, ibadah atau tidak. Istri saya nih orangnya hebat. Setiap minggu pagi telepon sama anak-anak, jangan lupa ibadah, nanti malamnya dicek, karena ibadah atau tidak. Oh, istri saya, malamnya dia, ini sebentar ini pasti. Sebelum tidur barang jam 8, jam 9, telepon. Ngoni ibadah di mana? Biasanya apa ya? WA call ya. Lalu tanya, ibadah di mana? Ibadah di mana? Karena kita tahu saudara, selama kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar, maka Tuhan akan mempermuliakan hidup saudara dan saya. Rumah tanggamu dipermuliakan, bisnismu akan dipermuliakan. Masa depanmu juga akan dipermuliakan. Jadi bagaimana kita bisa berani hidup benar? Yang pertama, tidak berlaku fasik. Tidak berlaku fasik. Yang kedua, memperhatikan perintah Tuhan, jangan pandang enteng. Yang ketiga, jangan hidup dalam sembrono, tapi berlaku hidup kudus. Berlaku tidak bercela dalam kekudusan. Lalu apa yang harus kita renungkan? Tidak ada seorang pun bisa hidup benar kalau dia tidak benar-benar menjadi pelaku firman Allah. Apa yang menjadi perenungan kita? Yang pertama, apakah saudara dan saya sudah menyukai firman Tuhan? Bagaimana saudara berani hidup benar kalau tidak suka kebenaran? Maksudnya saudara, kalau saudara meremehkan firman Tuhan, firman Tuhan itu dianggap cuma sekedar biasa saja, maka saudara tidak akan bisa hidup benar. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu lebih menyukai kebenaran daripada yang lain? Orang yang menyukai kebenaran ditawari dosa, dia akan berkata, minta maaf, saya lebih menyukai firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 3-nya kan orang maunya ayat 3-nya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Yes, berhasil. Tapi ayat 2-nya apa sih? Ayat 2-nya jelas sekali. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudahkah firman Tuhan menjadi kesukaan buat saudara? Saudara dengar baik. Waktu kau punya kesukaan adalah firman Tuhan. Waktu engkau ditawari di luar firman, saudara akan menolak. Saudara berkata minta maaf. Ditawari teman, ayo minum yuk. Enggak. Kenapa? Karena saudara mencintai firman Tuhan.
Itu yang pertama, renungkan. Apakah kita menyukai firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan? Orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran, komsel gak perlu ditelepon oleh PKS. Ibadah gak perlu didorong-dorong. Suami-suami biasanya didorong. Pak, hari Minggu. Oh, hari Minggu, Reen. Ya Tuhan, saya lupa. Karena dia punya rasa haus dan lapar, rasanya nunggu hari Minggu lama, nunggu hari komsel lama. Kenapa? Karena kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Yang ketiga, berani bayar harga untuk kebenaran. Jangan menjual. Ada banyak orang Kristen gak berani bayar harga, tapi justru jual kebenaran. So tahu ning boleh. So tahu itu tidak boleh, tapi tetap kita tabrak, kita lakukan karena happy, karena enak, karena nikmati. Itu yang orang yang berani bayar. Amsal 23 ayat yang ke-23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jangan menjual kebenaran, tapi kita berani bayar harga untuk kebenaran. Contoh, saya hidup benar, walaupun teman-teman meninggalkan saya, tapi saya tetap hidup benar. Itu berani bayar harga. Nanti Tuhan akan kirim teman-teman yang seiman. Teman-teman yang mendukung saudara dan saya. Saya berani bayar harga, timbangan tetap timbangan yang benar, walaupun untungnya sedikit, itu bayar harga. Halo? Saya berani bayar harga walaupun hidup saya sederhana. Saya tidak punya Mercy putih, nggak apa-apa. Yang punyanya, kita nggak punya baby band, tapi punyanya opa band, nggak apa-apa. Yang penting saya hidup benar, itu orang yang berani bayar harga. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada satu ayat yang kita mau baca sama-sama. Peringatan di akhir zaman. Kenapa? Karena kita sedang ada di penghujung akhir zaman. Perhatikan, akhir zaman keadaan manusia seperti ini. Saudara ada di posisi mana? Wahyu pasal 22. Saya baca buat saudara ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatan. Saudara, di akhir zaman akan ada dua kekuatan. Yang kudus semakin kudus. Yang cemar semakin cemar. Tapi yang benar akan semakin benar. Yang kudus akan semakin kudus. Saudara punya posisi di mana sekarang? Jangan sampai saudara menjadi orang yang cemar semakin cemar. Yang fasik semakin fasik. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk berani hidup benar. Pada waktu engkau berani hidup benar, Tuhan memperlakukan engkau sesuai dengan kebenaran. Kita nyanyikan pujian lama. Engkau Yesus. Renungkan pujian ini. Kita renungkan juga firman Tuhan. Yes, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Nyanyikan
naikkan pujian ini dari awal sebagai doamu kepada Tuhan. Aku mengasihi. Lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan mengalir buat saudara dan saya. Segenap. Yes, amin Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Di mana engkau berdiri, Roh Allah menjamah engkau. Di mana engkau berdiri, ambil komitmen. Ampuni saya Tuhan. Saya tahu kebenaran. Saya banyak tahu kebenaran. Tapi saya nggak berani hidup benar. Tapi hari ini firman Allah menegur untuk kita berani hidup benar. Supaya Tuhan mampu memperlakukan saudara sesuai dengan kebenaran. Mari engkau punya komitmen bukan kepada Pak Edi, bukan kepada Pastor Stefan, tapi punya komitmen kepada Tuhan, aku mau berani hidup benar. Punya tekad, Tuhan aku mau hidup benar. Mari taruh tangan kananmu di dada. Dan engkau masing-masing berdoa sama Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu, aku banyak tahu kebenaran. Tapi aku gak tampil sebagai orang benar. Aku gak berani hidup benar. Karena banyak kenikmatan-kenikmatan. Tidak mau meninggalkan kenikmatan dosa untuk berani hidup benar. Ilama sakat takarada bayar lama-lama. Roh Kudus mengalir. Pada saat engkau ambil komitmen berani hidup benar, Roh Allah turun atas engkau. Kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Kuasa Roh Kudus mengalir, memampukan engkau. Mungkin engkau berkata, aku tidak mampu. Tapi Tuhan akan memampukan engkau lewat Roh Kudus. Ya lama sakat takarada bayar. Mengalir Roh Kudus. Mengalir menjamah setiap anak-anakmu yang hari ini mengambil komitmen untuk berani hidup benar. Dunia sedang membutuhkan engkau Bapak Ibu. Dunia sedang membutuhkan orang-orang yang berani hidup benar. Karena orang yang berani hidup benar akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dunia sedang membutuhkan orang-orang yang berani tampil hidup benar. Dan Tuhan menemukan saudara adalah orang yang berani hidup benar. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaatmu yang hari ini mengambil komitmen untuk berani hidup benar. Lawatanmu Roh Kudus menjamah, memulihkan, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami berani hidup benar. Dimanapun kami berada, di pergaulan, di rumah tangga, di pekerjaan, di kuliah, di tempat kerja, di mana saja. Kami mau berani hidup benar. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan memulihkan kami semua. Yang percaya, yang mengalami lawatan Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Saya undang semua berdiri dulu dan kita mau mingle dulu, kita mau family time. Kita jumpain beberapa orang katakan selamat hari Minggu, yang pada wanita katakan selamat hari Kartini, ya. Bapak Ibu orang-orang yang luar biasa, kenalan dulu satu dengan yang lain, silahkan 1 menit. Ini bisa pakai untuk bisa saling kenal satu dengan yang lain. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kau luar biasa hari ini, keren banget. Silakan yang di belakang bisa ke depan, bisa kenalan. Keluar dari tempat duduknya.
Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasamanya udah bisa mingle bersama, family time. Dan pengumuman yang pertama adalah kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa aktif terus dalam kebaktian kita di ibadah setiap hari minggunya, di kebaktian 1 jam 9 dan juga kebaktian 2 jam 11 siang. Bapak Ibu bisa juga menyaksikannya di online setiap hari Minggu yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Dan kami juga mengajak bagi putra-putri Bapak Ibu Saudara bisa langsung diajak di lantai 2 di setiap hari Minggunya untuk mengikuti ibadah Sunday School atau ibadah Kids Service yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 dan juga jam 11 siang di lantai 2. Grow 101 masuk di materi yang keempat yaitu dengan materi dengan tema doa. Ya, tepuk tangan buat murid-murid Kristus yang luar biasa yang tetap setia. Kelas Grow ini kita akan adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dan materi minggu ini, Selasa ini adalah doa. Kami juga terus mengajak bagi muda-mudi, putra-putri, Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam GNG dan juga Pro-M. Silakan bisa mengikuti ibadah kita setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk yang Pro-M, untuk yang GNG jam setengah 7 malam di lantai 1. Khusus untuk Rabu ini special event yaitu PW Night. Ya. Tepuk tangan buat para putra-putri yang luar biasa, GNG dan Pro-M. GNG bagi mereka SMP, SMA, dan kuliah. Yang Pro-M mereka yang single dan kerja. Silahkan bisa gabung di hari Rabu ini kita spesial event PW Night yang akan kita adakan jam 7 malam di lantai 1. Kami juga mengajak bagi Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di dalam Friday Prayer yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Kami menghimbau semuanya bisa ikut aktif dalam Friday Prayer, bukan hanya pengerja, aktivis, pelayan Tuhan, tapi semua kita bisa hadir untuk berdoa bersama di ibadah hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah kita akan mengadakan ibadah Padang dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bisa difoto flyernya sebagai undangan buat saudara, bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, anggota keluarga kita. Akan kita adakan di tanggal 9 Mei di tempatnya di Lotus Resort di Mokupa. Silakan bisa difoto, kita adakan tanggal 9 itu ibadahnya jam 9 pagi sudah mulai. Dan pendaftarannya harganya 25.000 spesial bagi 150 orang pertama. Ya. Kalau di atas 150 orang pertama harganya akan normal yaitu 35.000. Ini udah free, kita bisa main bersama kolam. Kita adakan di Mokupa di Lotus Resort. Silakan Bapak Ibu bisa catat dan semuanya kami harap bisa mengikutinya. Jangan sampai nanti kalau pas di hari H harganya udah naik lagi ya. Jadi cepat mendaftar, yang belum tergabung di dalam Family Cell bisa mendaftar di depan, di meja pendaftaran di depan. Tapi yang sudah ada di dalam Family Cell silahkan bisa mendaftar ke FCL masing-masing untuk bisa didaftarkan dengan harga spesial 25.000 untuk 150 orang pertama. Bagi anak-anak sekolah minggu umur di bawah 10 tahun gratis. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun udah terhitung harga normal. Ya. Jadi akan kita adakan ibadah Padang tanggal 9 Mei di Lotus Resort dengan harga biaya 25.000 dan itu untuk 150 orang pertama. Selanjutnya adalah kami juga rindu Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam Family Cell di tempat ini karena kami rindu semuanya punya komunitas yang tepat di tempat ini. Dan bagi yang belum tergabung silakan bisa mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar supaya bisa ditempatkan, ditaruh di mana Bapak Ibu bisa digembalakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan persembahan serta perpuluhan Bapak Ibu sudah bisa masukkan di kotak-kotak yang ada, ambil amplop di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Ataupun bisa memberikannya secara cashless atau transfer ke rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa dikirim di WA yang ada di layar juga. Informasi terakhir adalah Gilgal Kids akan mengadakan Gilgal Kids Camp yang akan kita adakan tanggal 4 sampai 6 Juli tahun ini. Dan kami akan mengadakan penggalangan dana hari ini di bawah. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mendukung untuk acara Gilgal Kids Camp yang akan kita adakan tanggal 4 sampai 6 Juli. Jadi dengan kita membeli belanja di bawah sudah mendukung acara kegiatan kids kita. Itu saja pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bagimu pujian, hormat kemuliaan.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Kartini, ya. Hari di mana ada seorang pejuang wanita yang berjuang untuk bangsa kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kita di samping kita, di dalam kehidupan kita ada wanita-wanita yang berjuang. Ya, ada yang wanita-wanita yang berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, di kesempatan siang ini yang datang sendiri bisa sebentar pulang atau tiba-tiba WA bilang terima kasih sayang sudah berjuang untuk kami, untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak. Anak-anak yang datang boleh WA ke mamanya bilang thank you sudah berjuang sampai hari ini. Ya mulai sekarang silakan berhadapan yang ya tuh kayak Pak Edi tuh jadi contoh, dipeluk, boleh dipeluk. Bilang terima kasih sudah berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya, yang masih single kan bisa bilang thank you sama mamanya. Ya, udah semua nih. Kok cuman kelihatan Pak Edi sih yang pelukan yang Oke, jadi kita harus selalu bersyukur kita ada wanita-wanita yang hebat, ya. Bilang sama pasangannya kamu hebat. Oke. Semuanya diberkati Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan. Apapun itu selama kita hidup benar pasti diberkati. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa ya Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.